Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Diduga karena stres seorang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Balikpapan diduga lompat dari lantai 6. Korban ditemukan tak bernyawa di lantai 3. Berikut informasinya. Kejadian mengejutkan terjadi di Rumah Sakit Siloam Balikpapan pada Jumat sore. Seorang pasien COVID-19 ditemukan di balkon lantai 3. Diduga pasien melompat dari lantai 6 tempatnya dirawat. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan menjelaskan, dari informasi yang diterima pasien ini mengalami tingkatan stres yang cukup tinggi. Bahkan, pasien COVID-19 yang satu kamar dengannya selalu ribut sehingga dipisahkan dengan pasien lainnya. Belum diketahui secara pasti apakah pasien ini terjatuh atau melompat, namun ditemukan di balkon lantai 3 dalam keadaan tak bernyawa. Saya dilapori bahwa pasien itu memang ada beberapa hari seperti ada beberapa gangguan begitu perubahan, sehingga oleh rumah sakit juga dengan pasien lain dipisahkan, dia sendiri, tapi ternyata kita dilaporin kan kemarin dia jatuh, apakah menjatuhkan diri apa jatuh, pokoknya jatuh lah dari lantai 5 ke lantai 3 dan meninggal dunia dalam posisi dia COVID-19 gitu. Ada dugaan katanya dia kelamaan dirawat dan sempat berkelahi dengan petugas. Iya, dia kan memang dia itu perkembangan kejiwaannya agak labil. Dengan pasien yang di sebelahnya juga dia bertengkar, sehingga itu akhirnya dipisahkan. Gitu. Memang kondisinya masih positif dan istrinya, anaknya juga positif, cuma kan istrinya di rumah. Gitu. Dugaan awal berarti dia lompat Pak ya? Belum kita pastikan apakah lompat apa jatuh, terjatuh ya, tapi ya posisinya seperti itu bahwa dari lantai 5 ditemukan di lantai 3. Wali Kota mengingatkan agar petugas rumah sakit lebih peka terhadap pasien yang cenderung alami depresi agar tidak terjadi lagi pasien yang terjatuh atau melompat. Korban dimakamkan secara protokol kesehatan di kilometer 15 Karangjoang, Balikpapan Utara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ratusan pil ekstasi yang disiapkan untuk pergantian tahun berhasil digagalkan BNNK Balikpapan bersama Bea Cukai. FA 33 tahun digiring petugas BNNK Balikpapan pada Kamis malam Jumat beserta barang bukti ekstasi sebanyak 925 butir beserta 1 poket sabu seberat 2 gram. Kepala BNNK Balikpapan Kompol M. Daud menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat 4 hari melakukan penyelidikan. BNNK bersama Bea Cukai berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FA yang hendak mengambil paket kiriman yang telah dicurigai sebelumnya. Saat diperiksa benar saja, kotak paket yang mengarah ke sebuah alamat di kawasan Balikpapan Selatan tersebut berisi ratusan pil ekstasi. BNN secara utuh, mulai dari BNN Pusat, BNN Provinsi, BNNK Kota Balikpapan, dibantu dan kerjasama penuh dari Bea Cukai, juga mulai dari Jakarta sampai dengan penindakan tadi. Dan rekan-rekan bisa lihat, beliau sampai sekarang pun juga tetap bersama kita, dan apa yang dijelaskan di dalam Impres nomor 2 tahun 2020 ini memang peran kita bersama. Ya. Dan tentunya ini kita sangat antisipasi di akhir tahun 2020 ini, terutama dalam penggantian tahun, ya, banyak orang memanfaatkan
celah ini. Nah, kita buktikan ini ekstasi. Kita tahu bahwa ekstasi itu biasa digunakan di tempat-tempat hiburan malam. Beda dengan sabu-sabu, itu digunakan di rumah-rumah. Karena ini ditelan, minum air putih, selesai. Berapa butir Pak yang diamankan? Ini adalah banyak sekali, dan ini adalah pengungkapan terbesar. Ini adalah 925 butir. Tidak cukup di situ, juga ada beberapa gram sabu-sabu, dan kasus ini tetap kami kembangkan karena menurut dari pengakuan tersangka, perbuatan ini bukan yang pertama. Sementara itu, pelaku FA yang kesehariannya sebagai sopir tersebut mengaku dirinya diupah oleh seorang yang dikenalnya dari rekannya tempat bekerja. Tergiur dengan upah 10 juta, FA nekat mengambil paket kiriman yang datang dari pangkalan bun tersebut. Diakui FA, paket tersebut merupakan paket kedua yang diterimanya. Rencananya ratusan pil ekstasi tersebut akan dikirim kembali ke Sulawesi Selatan untuk pesta akhir tahun. Berapa kali sudah ngambil, Mas? 2 kali, Pak. 2 kali. Apa mau, Mas? Kenapa, Mas? Karena kebutuhan, Pak. Yang pertama kali sudah terima upah, Mas? Sudah. Yang kedua kalinya ini? Belum. Yang pertama berapa, Mas, diupah? 10 juta. 10 juta. Kenapa membeli ekstasi ketimbang sabu-sabu, Mas? Ya. Saya cuma ditawarin ini. Disuruh jemput. Di mana jemputnya, Mas? Di Tiki. Oh, di Tiki. Atas perbuatannya, FA disangkakan pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Seorang nelayan ditemukan tim Basarnas sudah menjadi mayat di sekitar perairan Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nelayan bernama Akbar hilang saat mencari ikan dengan perahu yang dikemudikan sendirian. Berikut informasinya. 2 hari melakukan pencarian korban kecelakaan laut, kerja keras tim SAR gabungan tidak sia-sia. Minggu 6 Desember siang, tim berhasil menemukan korban bernama Akbar dalam kondisi meninggal dunia. Jasad tubuh pemuda berusia 23 tahun itu mengapung sejauh 500 meter dari tempatnya diperkirakan terjatuh di Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Siang itu juga tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan tindakan medis dan diserahkan kepada keluarga untuk dikuburkan. Sedangkan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dibantu BPBD, Satpol PP, Polsek Samboja dan juga relawan dibubarkan kembali ke posko masing-masing. Pada pukul 11.01 waktu Indonesia Tengah, korban berhasil ditemukan dalam keadaan baik delta. Jarak dari LKP kurang lebih sekitar 500 meter. Untuk itu sementara ini korban sudah dibawa dievakuasi menggunakan rubber boat milik Kansar Balikpapan menuju ke darat dan akan dievakuasi ke rumah sakit umum. Begitu kepada seluruh unsur SAR yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR ini, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan kepada teman-teman kami di lapangan, baik itu kepada TNI maupun Polri, serta relawan dan... Korban bernama Akbar dilaporkan hilang ketika sedang melaut di sekitar Kuala Samboja. Kejadiannya diduga hari Jumat sore. Akbar tidak terlihat lagi berada di atas perahunya. Saksi bernama Rais yang menemukan perahu Akbar sudah kosong mengapung mengikuti arus. Karena tidak melihat Akbar di perahu dan sekitarnya, kasusnya kemudian diadukan ke Satpol Air di sana. Dari KTP korban diketahui Akbar berasal dari Kalongko, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Janeponto, Sulawesi Selatan. Ada di sini mundur dulu. Ini baju putih aja. Anda yang pakai baju putih yang boleh ngangkat. Buka.
Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Di balik gegap gempita Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kekayaan sumber daya alam migas, batu bara, dan wisata sejarah, kabupaten itu juga menjadi lumbung pangan bagi masyarakat lokal maupun kota-kota tetangganya. Dari kabupaten itulah muncul perdagangan hasil pertanian seperti beras dan juga sayur-sayuran. Kuatnya potensi pertanian itu dilirik oleh politisi PDI Perjuangan Muhammad Samsun. Wakil Ketua DPRD Kaltim itu membaca peluang masyarakat dari sektor pertanian seperti padi, buah-buahan, dan beras. Salah satu desa yang dilirik Muhammad Samsun adalah Desa Bukit Raya Tenggarong Seberang. Pekan tadi dia mengajak sejumlah wartawan untuk melihat dari dekat bagaimana potensi hasil pertanian di daerah itu. Memastikan apakah program yang menggunakan APBD provinsi itu bisa berjalan, dilaksanakan, satu dilaksanakan dan keduanya fungsional. Berapa banyak bisa mengcover dan fungsinya seberapa besar, kita memastikan itu. Dan alhamdulillah kalau kita dengar tadi dari Pak Kades, dari Pak Kadus dan yang lainnya, ternyata ya alhamdulillah bisa mengcover sekitar 2.000-an hektar. Nah ini yang kita mesti harus lanjutkan program-program seperti ini karena ini berkaitan langsung dengan pangan masyarakat Kalimantan Timur dan juga insya Allah nanti menjelang IKN. Nah kami berharap agar program-program yang bersifat untuk pengembangan ketahanan pangan kita ini bisa kita maksimalkan ke depannya. Kunjungan ke lokasi pertanian itu untuk memastikan alokasi anggaran dari APBD Kaltim dikerjakan secara benar untuk kepentingan para petani. Dengan dana 2,5 miliar digunakan untuk normalisasi sungai, pintu air, jembatan, gorong-gorong, dan cek dam yang dapat membackup sekitar 2.000 hektar lahan pertanian. Versi Muhammad Samsun, Kaltim perlu menyiapkan lumbung pangan untuk menyambut perpindahan ibu kota baru. Salah satunya adalah dengan menambah produksi pertanian dengan cara memperluas lahan. Ini masih ada satu lagi PR kita. Ini baru anak sungai menuju sungai Pelajuan. Nah, muaranya di sungai Pelajuan. Kalau sungai Pelajuan nanti kita normalisasi lagi, air itu langsung los turun ke Sungai Mahakam di Lepu, di Tanjung Batu. Nah, kalau Sungai Pelajuan itu kita normalisasi, ini nggak akan sempat menggenang. Bisa produktif setiap saat. Nah, bahkan 3 musim bisa, Pak? 3 musim insya Allah bisa. Sungai Pelajuan sendiri secara kewenangan itu mungkin masuk di wilayah BWS. Sehingga APBD provinsi belum bisa masuk ke sana, tapi kita upayakan nanti koordinasi dengan BWS karena Sungai Pelajuan itu melintasi dan manfaatnya bisa fungsi untuk 6 desa. Para petani Desa Bukit Raya optimis dukungan pemerintah terhadap kawasan pertanian mereka bisa meningkatkan produksi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Perempuan rentan menjadi orang paling radikal yang berbahaya bagi negara. Itulah pernyataan yang disampaikan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Teroris Kaltim Ahmad Jubaidi. Karena alasan itu lembaganya menggelar acara dengan memilih tema perempuan sebagai agen perdamaian. Acara diskusi dengan tema perempuan sebagai agen perdamaian digelar di sebuah hotel dengan 90 orang peserta. Panitia dari Forum Koordinasi Pencegahan Teroris atau FKPT Kaltim punya alasan mengapa memilih tema tersebut. Salah satu alasannya karena dalam kasus-kasus terorisme seringkali kaum perempuan lebih radikal dan militan dibandingkan laki-laki. Ternyata perempuan itu lebih radikal dibanding laki-laki. Mengapa? Contoh, Mbak Dita, pelaku jihad bom di Surabaya, seorang perempuan melibatkan anak dan istrinya. Kemudian juga pelaku bom di Sibolga, Sumatera Utara, juga seorang perempuan melibatkan anaknya dan bahkan melibatkan bayinya. Jadi perempuan ini lebih rentan terpapar paham radikalisme, terorisme. Makanya adalah kegiatan untuk mencegah itu di lingkungan keluarga. Termasuk juga di media sosial. Ini maaf ya, juga perempuan juga rentan. Seorang puluhan ada di media sosial dari Maluku juga ketangkap di Surabaya. Perempuan itu polisi. Tadi juga paparan dari Bapak Direktur 3%. TNI juga terpapar paham radikalisme terorisme. Jadi Acara diskusi berlangsung dinamis karena hadir juga Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid. Pengalaman BNPT menangani kasus-kasus terorisme menunjukkan direkrutnya kaum perempuan dan anak-anak dalam jaringan pelaku terorisme semakin besar. Bahkan peran perempuan dalam aksi teror tidak lagi sebagai perantara ataupun pelindung dari para suaminya yang juga teroris. Namun perempuan dipaksa dan dicuci otaknya untuk menjadi pelaku aktif dalam aksi teror. Tema tentang perempuan sebagai agen perdamaian ini sangat penting, sangat vital sekali karena perempuan adalah garda terdepan di dalam membangun generasi muda penerus bangsa. Ya. Nah, radikal terorisme biasanya mengarah kepada generasi muda, biasanya mengarah kepada generasi milenial. Kenapa? Karena generasi muda, generasi milenial adalah masa pertumbuhan, masa dinamis di mana memiliki militansi tinggi, self controlnya baru tumbuh, ya belum matang, kemudian mudah terpengaruh lingkungan, mudah menerima tantangan dan lain sebagainya, dan sedang mencari jati diri. Nah, fase pertumbuhan ini yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal teroris untuk melakukan radikalisasi, terutama menyasar pada generasi muda anak bangsa. Nah, disinilah relevansi pentingnya seorang ibu di dalam mengontrol, memprotek dan membina anak-anaknya di dalam Kasus-kasus terorisme di tanah air masih ada lantaran adanya gerakan untuk menghancurkan negara ini dari jaringan kelompok radikal di luar negeri. BNPT tidak tinggal diam, bahkan sudah menangkap 535 orang teroris di seluruh Indonesia. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Timur masih tertahan di babak konsultasi dengan pemerintahan pusat. Berbagai usulan dari DPRD dan masyarakat diakomodir sehingga diperkirakan babak berikutnya tidak lagi diwarnai perbedaan pendapat substantif. Inilah rencana pembuatan perda bernama RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mulai diwacanakan tahun 2016, 4 tahun berlalu belum juga selesai disahkan menjadi perda. Padahal usulan perda sudah mulai digarap pemerintah sejak tahun 2018. Total ada 3,76 juta hektar kawasan zona pesisir yang perlu ditata menjadi 4 zonasi.
yakni kawasan konservasi seluas 658.478 hektar atau 17,48%. Kawasan alur laut 71.599 hektar atau 1,90%. Dan kawasan strategis nasional tertentu atau KSNT 387.369 hektar atau 9,33%. Sedangkan kawasan zonasi inti sekitar 4.700 hektar dari luas kawasan konservasi yang tidak boleh dimasuki nelayan. Dengan LSM dan semuanya sudah terakomodir sebenarnya Pak ya, terakomodir dan sudah kita fasilitasi, termasuk sudah terfasilitasi di Dewan kan Pak, sudah terfasilitasi kita berdiskusi tadi ya, sudah terfasilitasi semuanya. Alotnya pembahasan rencana zonasi menjadi perda lantaran banyaknya benturan kepentingan dalam tata ruang kawasan pesisir Kaltim. Karena ada 8 kabupaten dan kota di Kaltim yang terlibat dalam zonasi itu, termasuk para nelayan yang diatur tempatnya mencari ikan dan kegiatan industri seperti Pertamina dan alur laut kapal-kapal. Bambang Gunawan, tenaga ahli EZWP3K dari Universitas Mula Warman yang terlibat aktif dalam perumusan raperda itu mengakui adanya lika-liku yang cukup rumit untuk mengakomodir semua kepentingan itu. Namun dia bersama tim Pansus Raperda menyadari tidak mungkin sebuah peraturan pemerintah dapat menyenangkan semua orang. Ada kan itu perda sebelum 2014 hanya berau ya. Sisanya proses, tapi alokasi ruangnya sudah ada, peruntukannya sudah ada. Nah itu yang menjadi bahan bagi Pokja untuk menentukan alokasi ruang yang ada di tingkat provinsi. Jadi semua prosesnya itu kita lewati dari bawah, secara horizontal, vertikal semuanya kita akomodir. Tetapi sekali lagi ini kan prosesnya tidak bisa menyenangkan semua. Ini win-win solution. Mana yang kepentingan kita perkuat, mana kepentingan pusat yang tidak bisa kita lakukan seperti migas, ya kita tidak bisa karena memang aturannya tidak boleh migas diatur dalam RJ. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.